Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi kita dalam pelajaran kepariwisataan ya. Saya Ibu Nova akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu dampak dan kondisi industri pariwisata. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan selalu mengikuti protokol kesehatan. Ingat selalu 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ya, seperti yang sudah tadi Ibu sampaikan, materi kita hari ini yaitu tentang dampak dan kondisi industri pariwisata. Ya, adapun kompetensi dasar yang disampaikan yaitu menganalisis dampak industri pariwisata, dan indikator yang ingin dicapai yaitu yang pertama, memahami dampak industri pariwisata, yang kedua, memahami manfaat industri pariwisata, dan yang ketiga, menjelaskan kondisi industri pariwisata di Indonesia. Ya. Selanjutnya, kita ke pengertian terlebih dahulu ya. Jadi, dalam perkembangan pariwisata sebagai industri, masyarakat merasakan dampak, baik itu dampak positif maupun negatif, secara langsung akibat terjadinya perubahan dari berbagai faktor. Faktor tersebut seperti faktor sosial, faktor ekonomi, teknologi, budaya, dan kebijakan pemerintah yang mendorong perkembangan industri atau usaha pariwisata. Oleh karena itu, peran serta masyarakat merupakan faktor utama untuk mengembangkan pariwisata. Berikut adalah dampak yang timbul akibat perkembangan pariwisata. Ada dua dampak di sini anak-anak ya. Yang pertama, dampak yang positif. Dampak positif adalah efek atau pengaruh positif yang bermanfaat bagi masyarakat atau pemerintah setempat akibat adanya kegiatan atau usaha pariwisata. Kemudian yang kedua ada yang namanya dampak negatif. Jadi dampak negatif atau negative impact, yaitu efek atau pengaruh negatif yang dapat merugikan masyarakat atau pemerintah setempat akibat adanya kegiatan atau usaha-usaha pariwisata. Ya, tadi adalah dua dampak yang sangat mempengaruhi pariwisata. Baiklah anak-anak, slide selanjutnya. Ya, sebagaimana yang terjadi pada setiap proses yang tidak selamanya dapat berjalan dengan lancar, terdapat faktor-faktor yang dapat menghambat berkembangnya pariwisata baik dalam negeri maupun luar negeri. Ya, hambatan-hambatan yang terjadi pada proses perkembangan pariwisata justru menjadi pemicu agar lebih giat dan serius dalam upaya meningkatkan pembangunan pariwisata. Ya, jika dilihat dari sumber datangnya hambatan ya, faktor penghambat dapat dibedakan menjadi dua anak-anak ya. Seperti yang anak-anak lihat pada slide ini. Yang pertama, hambatannya itu hambatan dari luar negeri atau internasional. Jadi, faktor penghambat perkembangan pariwisata yang datang dari luar negeri dapat berupa: yang pertama, lemahnya citra dan promosi di luar negeri karena belum mantapnya keterpaduan upaya promosi. Dan yang kedua, kompetisi antar negara yang semakin kuat dengan strategi kegiatan promosi besar-besaran yang ditunjang fasilitas dan dana yang memadai. Nah, itu hambatan dari luar negeri atau internasional. Kemudian adapun yang di sini hambatan yang datang dari dalam negeri atau domestik anak-anak. Bisa anak-anak dilihat di sana ada 5 hambatan ya. Yang pertama, adanya prasangka yang kurang baik terhadap wisatawan mancanegara. Yang kedua, kurangnya koordinasi antar lembaga yang terkait. Yang ketiga, tingkat kesadaran pariwisata di masyarakat masih rendah. Yang keempat, kualitas produk dan pelayanan yang masih rendah. Dan terakhir, kurang mematuhi peraturan dan undang-undang kepariwisataan Indonesia. Itu hambatan yang datang dari dalam negeri.
Ya, kemudian slide selanjutnya itu sudah kita ke faktor hambatan. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang beberapa kategori faktor penghambat perkembangan pariwisata jika digolongkan berdasarkan jangka waktu menjadi dua, Nana ya. Yang pertama, hambatan jangka pendek, yaitu aspek manajemen. Di sini aspek manajemen yaitu aspek yang berkaitan dengan pengelolaan pariwisata mulai dari tahap perencanaan sampai pada pengendalian dan evaluasi belum sepenuhnya terlaksana secara profesional. Kemudian yang kedua, ada yang dinamakan dengan aspek permodalan. Aspek permodalan di sini yaitu aspek yang berkaitan dengan penyediaan modal dan biaya untuk peningkatan pariwisata. Jika modal atau penyediaan dana masih sangat terbatas, pengembangan pariwisata tidak akan berjalan dengan lancar. Kemudian yang ketiga, hambatan jangka pendeknya yaitu aspek sosial kemasyarakatan. Ya, aspek sosial kemasyarakatan ini adalah sikap mental dari masyarakat yang belum sepenuhnya ikut mendukung usaha-usaha pariwisata ya, atau pembangunan pariwisata. Kemudian tadi adalah hambatan jangka pendek. Jika ada hambatan jangka pendek berarti ada hambatan jangka panjang. Ya, hambatan jangka panjang di sini yang pertama ada aspek ideologi. Aspek ideologi yaitu aspek ideologi yang berlaku di negara yang bersangkutan. Ideologi atau pandangan hidup ya, yang berbeda mengakibatkan persepsi yang berbeda ya terhadap sesuatu hal seperti kepariwisataan. Ketidaksamaan persepsi atau ideologi terhadap sesuatu akan membawa proses pelaksanaan yang tidak lancar atau ada suatu hambatan begitu. Kemudian hambatan jangka panjang yang kedua yaitu aspek alam. Aspek alam yaitu aspek penghambat yang timbul karena keadaan alam seperti sering terjadinya bencana alam, keadaan alam yang sangat gersang dan tandus atau berupa kurang menguntungkan jika dikembangkan untuk pariwisataannya, seperti yang sekarang fenomena yang terjadi ya. Pandemik COVID-19 ini merupakan aspek alam yang menghambat ya, sangat menghambat untuk berkembangnya suatu usaha atau perkembangan kepariwisataan. Seperti yang anak-anak sudah lihat, sangat menghambat perkembangan pariwisata. Kemudian aspek yang ketiga adalah aspek politik, di mana kondisi politik yang tidak stabil seperti terjadi perang, perebutan kekuasaan, hubungan internasional yang tidak stabil, demo tentang RUU Omnibus Law itu merupakan aspek politik ya, yang memang menghambat kepariwisataan dan serta permasalahan politik-politik yang lainnya. Ya. Untuk hari ini Ibu hanya cukupkan sekian penjelasan tentang industri pariwisata ya, beserta hambatan-hambatannya. Untuk materi selanjutnya nanti akan Ibu sampaikan pada pertemuan berikutnya. Untuk hari ini Ibu cukupkan sekian. Salam sehat, semoga semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Selamat siang. Terima kasih.